Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sahabat Manfa dimanapun anda berada, semoga kita semua di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita di dalam program Srikayo, sejarah singkat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana program ini disponsori oleh Pempek Pelamboyan Cabang Assegaf. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah kisah seorang sahabiah, sahabat perempuan, yaitu Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Adapun nama beliau yaitu Aisyah binti Abi Bakar bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Dan nama ibunda beliau yaitu Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir Al-Kinani. Beliau Sayyidatuna Aisyah dilahirkan 5 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Dan beliau pula termasuk daripada salah satu istri baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah pernah bercerita tentang pernikahan beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Datang dalam Sahih Bukhari, Sayyidatuna Aisyah bercerita bahwasanya Rasulullah SAW melamarku pada saat umurku 6 tahun. Dan aku tinggal bersama Rasulullah SAW ketika usiaku berumur 9 tahun. Tepatnya pada bulan Syawal, tahun pertama daripada hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidah Aisyah juga pernah bercerita tentang bagaimana Rasulullah SAW bisa melamar Sayyidatuna Aisyah. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bercerita kepada beliau radhiyallahu taala anha, aku diperlihatkan, kata Rasulullah, di dalam mimpiku 2 kali. Ada seperti kertas yang itu ada gambar, ada foto perempuan. Dan foto tersebut tertutupi kain sutra. Dan Rasulullah SAW mendengar ada suara yang mengatakan bahwasanya hadhihi imra'atuk, ini adalah istrimu. Rasulullah SAW berkata, kalau seandainya ini memang benar istriku, fakshif, bukakan. Maka diperlihatkan Rasulullah SAW dan beliau tahu bahwasanya ini adalah foto Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Rasul berdoa, kalau seandainya mimpiku benar dari Allah, datangnya dari Allah, maka permudahkanlah jalanku untuk menggapainya. Dalam sebuah riwayat lain diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW, mengapa beliau bisa melamar Sayyidah Aisyah? Ketika wafat Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, istri daripada sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Khawlah bintu Hakim, istri daripada Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala anhuma, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menikah lagi? Lantas Rasulullah menjawab, dengan siapa aku ingin menikah? Khawlah pun menawarkan, kalau engkau mau, ada seorang putri daripada sahabatmu, yaitu Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Khawlah untuk datang ke rumah Abu Bakar supaya melamarkan Aisyah untuk dirinya. Khawlah pun bergegas pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Dan pada saat itu di rumah Sayyidina Abu Bakar tidak ada di rumah. Di rumah cuma ada istri beliau, yaitu Ummu Ruman.
Khawlah mengatakan, aku datang kepada kamu dengan membawa kabar gembira, dengan membawa keberkahan, yaitu aku diutus oleh Rasulullah SAW untuk meminang putrimu untuk dijadikan istri oleh Rasulullah SAW. Ummu Roman berkata, Abu Bakar tidak ada di rumah. Kalau kau ingin menunggu, maka tunggulah sebentar. Tak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar pulang, dan Khawlah pun menyampaikan apa yang ia sampaikan kepada Ummu Roman tersebut, bahwasanya aku datang membawa kabar gembira, aku datang membawa keberkahan, aku diutus oleh Rasulullah SAW untuk melamar putrimu Aisyah supaya dijadikan istri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar berkata kepada Khawlah, apakah pantas putriku untuk Rasulullah? Dan apakah juga diperbolehkan sedangkan aku adalah saudaranya? Beginilah para sahabat, saking dekatnya mereka dengan Rasulullah SAW, sampai-sampai mereka tuh merasa bahwasanya putri mereka tidak pantas, tidak diperbolehkan untuk Rasulullah. Hingga perihal tersebut sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar bahwasanya engkau memang benar saudaraku, namun engkau akhi fil Islam. Engkau adalah saudaraku di dalam agama Islam. Dan aku ingin melamar putrimu, dan itu diperbolehkan dalam syariat. Hingga akhirnya keesokan harinya Rasulullah SAW datang untuk melamar, dan Sayyidina Abu Bakar pun menikahkan putrinya Aisyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidah Aisyah pun terkenal akan keilmuannya, akan dakwahnya. Bahkan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu hadis tentang perihal bagaimana Rasulullah di dalam rumah. Karena sebagian sahabat mereka mengetahui keadaan apa yang dilakukan Rasulullah ketika di luar saja. Namun Aisyah banyak meriwayatkan hadis tentang perihal Rasulullah di dalam rumah. Bahkan banyak di antara para sahabat, para tabi'in, mereka meriwayatkan hadis dari Sayyidatuna Aisyah. Dan Sayyidatuna Aisyah pun meriwayatkan hadis dari Rasulullah, dari ayah beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau pula mendapatkan hadis dari putri Rasulullah yaitu Sayyidah Fatimah. Beliau termasuk orang yang minal mukthirina fil riwayah, termasuk daripada sahabat perempuan yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Sayyidah Aisyah, ketika beliau hendak wafat, beliau mewasiatkan supaya beliau dimakamkan di malam hari di pemakaman Baqi. Dan satu hari sebelum kewafatan beliau, meminta izin kepadanya, yakni Abdullah bin Abbas, supaya bisa menjenguk Sayyidah Aisyah. Berulang kali Sayyidina Abdullah bin Abbas minta izin, akhirnya diizinkan oleh Sayyidah Aisyah. Ketika itu yang menemani Abdullah bin Abbas ada seorang keponakan Sayyidah Aisyah, yakni Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Dan pada saat itu Abdullah bin Abbas memuji tentang kedudukan Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas bahwasanya istri yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Aisyah. Bahkan beliau datang ayat tentang kesucian Sayyidah Aisyah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Bahkan ada satu ayat tentang rukhsah bagi kaum muslimin di dalam perihal tayamum, itu berkat Sayyidah Aisyah. Bahkan di akhir pujiannya tersebut beliau mengatakan, fa wallahi innaki lamubarakah. Demi Allah, engkau perempuan yang dipenuhi dengan keberkahan. Maka akhirnya Sayyidah Aisyah menjawab, demi Allah, aku tidak senang akan pujian yang engkau sampaikan ini, kecuali aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Aisyah wafat pada malam Selasa 17 daripada bulan Ramadan pada tahun 58 Hijriyah. Dan yang mensolati jenazah beliau adalah Abu Hurairah, yang ikut turun ke dalam pemakaman beliau, yakni 5 anak daripada saudaranya Muhammad dan 1 anak laki-laki daripada saudarinya yakni Asma. Banyak para ulama memuji tentang kedudukan Sayyidah Aisyah. Di antaranya Abu Musa al-Asy'ari, beliau pernah mengatakan bahwasanya tidaklah kami dapatkan satu permasalahan di dalam permasalahan agama, melainkan kami serahkan permasalahan tersebut kepada Sayyidah Aisyah.
Bahkan Imam Az-Zuhri mengatakan, kalau seandainya ilmu seluruh istri-istri Nabi Muhammad dan seluruh kaum muslimah, perempuan-perempuan digabungkan, maka akan lebih unggul ilmu yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah. Beliau adalah Ummul Mukminin, zaujah min zaujatil Habib min azwajil Habib sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan beliau, dan Allah jadikan keturunan-keturunan mereka kita seperti apa yang Allah berikan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.